Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, ini peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal bahas cepat mulai dari transformasi era digital, etika penggunaan gadget, milih platform yang tepat, strategi eksekusi praktisnya, sampai kunci sukses mengajar di masa depan. Kita masuk ke bagian pertama nih, transformasi era digital dan gimana kita sebagai pendidik beradaptasi dengan generasi masa kini. Faktanya, murid-murid kita sekarang itu digital natives. Mereka lahir pas internet udah ada di mana-mana. Coba ingat-ingat, dulu tugas utama kita kan cuma ngatur susunan meja ya, terus ngawasin anak-anak secara fisik. Simple banget. Tapi sekarang, wah, aturan mainnya udah beda total. Kita nggak cuma ngatur letak bangku kayu lagi, tapi kita harus mengelola keterlibatan virtual mereka di berbagai platform. Ibaratnya nih, kita udah naik level dari sekedar manajer ruang kelas, jadi manajer perhatian digital. Pergeseran ini tuh melesat cepat banget, nggak kerasa. Dari zaman komputer raksasa di tahun 60-an, lalu muncul PC di era 70-an, sampai meledaknya arus informasi global di tahun 90-an. Nah, arus informasi berkecepatan tinggi inilah yang jadi dunia kesehariannya siswa kita. Bayangkan kalau kita masih nekat ngajar pakai gaya tahun 80-an, wah pasti kita yang bakal kewalahan dan tertinggal jauh. Evolusi super cepat tadi memunculkan satu pertanyaan penting buat kita semua. Gimana sih caranya bikin gadget itu jadi teman belajar dan bukan malah jadi musuh yang rusak fokus? Jujur aja, ini PR terbesar di dunia pendidikan modern sekarang. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita masuk ke bagian kedua, etika penggunaan gadget. Intinya kita butuh aturan main. Secara teknis, gadget itu kan perangkat elektronik canggih yang emang dirancang buat mempermudah hidup. Tapi masalahnya, desain mereka itu sengaja dibikin super magnetis dan bikin kecanduan. Jadi wajar banget kalau siswa kita tuh kayaknya susah lepas dari layar. Tapi solusinya bukan sekedar nyita HP mereka ya. Kita justru harus menaklukkan situasi itu dengan bikin aturan main yang jelas di kelas. Biar teknologi ini nggak cuma kelihatan keren tapi juga benar-benar bermanfaat, ada 3 aturan emas yang wajib kita terapkan. Pertama, relevansi pedagogis. Pastikan aplikasi yang dipakai itu nyambung sama materi pelajaran, bukan buat pelarian main game ya. Kedua, akses yang adil. Jangan sampai ada anak yang rasa tertinggal cuma gara-gara HP-nya beda. Dan yang ketiga, ini penting banget, keseimbangan. Semahal apapun teknologinya, interaksi langsung dan sentuhan kemanusiaan Anda di kelas itu tetap rajanya. Manajemen kelas digital itu hukumnya wajib, nggak bisa ditawar. Coba lihat ini, kalau dilepas gitu aja, kebebasan berteknologi malah jadi resep bencana. Mulai dari murid yang kecanduan sampai ancaman cyberbullying. Tapi, di tangan guru yang tepat, teknologi ini berubah jadi portal ke komunikasi global dan bikin suasana belajar jadi interaktif dan fun banget. Oke, aturan main udah jelas ya. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, platform pembelajaran digital. Yuk kita lihat persenjataan tempurnya. Pernah dengar Learning Management System atau LMS? Buat gampangnya, anggap aja LMS ini sebagai markas besar virtual Anda. Ini satu wadah canggih di mana semua materi, tugas, dan nilai terkumpul rapi. Gak ada lagi tuh ceritanya tumbukan kertas ujian berantakan atau hilang ketelisut. Nah, ini dia alat-alat digital yang bisa langsung Anda pakai besok pagi. Jadikan Google Classroom sebagai markas utamanya. Kalau mau bikin kuis yang bikin anak-anak sekelas semangat, pakai Kahoot atau Quizzes. Untuk urusan presensi yang seru, serahkan ke kelas Dojo. Dan kalau butuh bikin materi visual yang memanjakan mata, Canva itu andalan mutlak. Aplikasi-aplikasi ini benar-benar bisa nyulap jam pelajaran yang tadinya kaku jadi super dinamis. Mungkin ada yang mikir, masa sih ngaruh banget? Wah, jangan salah. Data dari riset yang kita ulas ini nunjukin kalau pakai platform kayak Google Classroom itu punya tingkat efektivitas sampai 77,27%. Ini bukan sekedar tren gaya-gayaan, ini bukti nyata kalau kelas yang dikelola secara digital itu kualitas belajarnya bakal naik drastis. Sekarang kita bahas eksekusinya di bagian keempat. Gimana sih strategi praktis buat jalanin ini semua di kelas Anda? Gimana cara mulainya? Gampang, ikutin aja 3 langkah praktis ini. Pertama, siapin materi Anda di platform digital sebelum kelas dimulai. Kedua, gabungin dunia maya dan dunia nyata secara mulus. Misalnya nih, Anda terangin konsep di depan kelas, terus kasih waktu anak-anak buat diskusi pakai HP mereka dengan tertib. Dan ketiga, biarin teknologi yang ngerjain tugas evaluasi otomatis. Percaya deh, 3 langkah ini bakal ngerubah kelas yang rawan ricuh jadi zona belajar yang super kondusif. Kenapa sih dari tadi kita banyak nyebut Google Classroom? Karena platform ini ibarat asisten pribadi yang paling setia buat Anda. Dia bikin kelas jadi paperless alias bebas kertas sama sekali,
Bagian tugas cuma butuh hitungan detik, penilaiannya ngumpul di satu tempat, dan ada forum diskusi bawaan buat kolaborasi antar siswa. Bonus terbesarnya, platform ini bakal nyelamatin berjam-jam waktu Anda dari tumpukan koreksi manual di akhir pekan. Siapa yang nggak mau coba? Akhirnya kita sampai di bagian kelima. Kunci sukses mengajar ke depannya dan kenapa elemen kemanusiaan itu sangat krusial. Setelah panjang lebar ngomongin aplikasi canggih, kita harus kembali ke satu kebenaran mutlak. Teknologi itu cuma alat. Proyektor semahal apapun atau aplikasi sepintar apapun nggak akan bisa mendidik. Mereka itu cuma alat untuk mengamplifikasi atau memperkuat kemampuan mengajar Anda. Peran Anda sebagai fasilitator yang penuh empati dan pembimbing yang tulus peduli sama murid, itu sama sekali nggak akan pernah bisa digantikan oleh mesin manapun. Ada satu kutipan bagus banget dari sumber materi kita. Penggunaan teknologi dalam manajemen kelas harus selalu didasarkan pada prinsip pendidikan yang humanis, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pengembangan potensi siswa. Intinya sederhana banget, koneksi antar manusialah yang harusnya nyetir teknologi, bukan sebaliknya.